Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam nabiyyan wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bermuwajahah, mencoba untuk berdiskusi, mengamalkan dan mengkaji apa yang menjadi ilmu Allah. Kemudian salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan syafaat di yaumil kiamah buat kita semua, bagi orang-orang yang mengimani beliau, yang bahkan kita sendiri tidak tahu beliau itu seperti apa rupanya, Pak ya. Ternyata kita bisa mengimani beliau dan semua ajarannya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, biasanya saya kalau ngajar begitu, awal ngajar biasanya saya langsung tanya, Pak. Gitu ya. Mungkin kali ini saya akan menyampaikan materi dulu ya, nanti kita ada sesi tanya jawab. Kita akan membahas mengenai ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Nah, mungkin di tayangan sudah kita perhatikan ada 3 cakupan, Pak ya, ekonomi ajaran Islam. Jadi karena ini namanya ekonomi Islam, pasti asalnya dari ajaran Islam, Bu ya. Jadi kita semua mungkin sudah tahu, Pak, sebenarnya ilmu ekonomi ini mungkin sudah sejak kecil kita pelajari, Pak. Jadi mungkin sedikit saya cerita, saya sama sekali tidak pernah menjadi peserta pelatihan bank syariah dan sejenisnya, Pak, sampai sekarang. Apalagi kuliah, Pak, tentang perbankan syariah. Tetapi kenapa saya bisa sedikit-sedikit tahu, Pak, tentang ekonomi Islam? Kira-kira kenapa, Pak? Nah, ternyata sewaktu kecil itu saya sudah terlanjur disekolahin di madrasah ya, di madrasah ibtidaiyah, di madrasah diniyah, masing-masing 6 tahun. Nah, di situ kita kan belajar kitab-kitab klasik, Pak ya. Ada mungkin Fathul Qorib gitu ya. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu tahu, di situ ada kitab Al-Buyu ya, kitabul Bai' atau kitab pasal-pasal mengenai jual beli, mengenai mudharabah, mengenai musyarakah. Nah, itu kan istilah-istilah Arabnya, Pak ya. Jadi sebenarnya ternyata ilmu-ilmu ini sudah dipelajari oleh berbagai pendidikan formal maupun informal. Jadi seperti ketika dulu saya sekolah di madrasah ibtidaiyah, itu ternyata kita sudah belajar mengenai apa itu riba ya, apa itu jual beli. Sebenarnya sesederhana yang kita lakukan sehari-hari ya, apa yang dipraktekkan di lembaga keuangan syariah. Mungkin terasa menjadi sesuatu yang kok kayaknya rumit gitu, Pak ya. Kok kayaknya banyak hal-hal yang tidak sesuai syariah yang diterapkan, memang karena fakta sejarah membuktikan bahwa kita itu ratusan tahun, berabad-abad sudah terinstal atau terracuni, Pak ya, dengan sistem ekonomi berbasis riba. Nah, mungkin nanti kita bisa pelajari, ternyata pun nggak hanya riba, Pak. Jadi nggak hanya riba yang harus kita hindari. Nah, mungkin di awal kita akan sampaikan cakupan ajaran Islam itu ada 3, Pak ya. Akidah, akhlak, dan syariah. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu juga pasti sudah sangat familiar dengan ketiga besaran ajaran Islam ini.
Yang pertama dari sisi akidah. Akidah ini terkait dengan keyakinan. Ini urusannya dengan keyakinan yang tidak bisa dipaksakan dan diikuti oleh keyakinan agama lain. Misalnya di sini kita akan bahas mengenai iman, Islam, ya, tauhid, munafik, musyrik dan lain-lain. Itu bahasanya tentang keyakinan. Nah, berikutnya tentang akhlak, yang sisi yang paling kanan. Akhlak ini bicara tentang etika dan estetika, ya. Jadi apapun yang terkait dengan keindahan amal, keindahan perilaku, nah ini dibahas di akhlak. Kemudian yang tengah yang akan kita bicarakan nanti adalah syariah. Nah, syariah ini kan sumber ajarannya dari Al-Qur'an dan hadis, Bu, ya. Kemudian di bawah Al-Qur'an dan hadis itu nanti ada macam-macam. Ada ijma, qiyas, ya, macam-macam, ada banyak sekali, ada urf, ada sampai ijtihad, ya. Ijtihad ini nanti ya ada fatwa juga, fatwa dari ulama. Nah, karena sumbernya berasal dari Al-Qur'an dan hadis, maka apapun yang kita lakukan tentu harus berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Al-Qur'an dan hadis ini kan merupakan sesuatu yang memang sudah digariskan secara tekstual. Oleh karena itu, yang menafsirkan siapa, Pak, ini, Pak? Yang menafsirkan kan manusia, ya. Yang menafsirkan Al-Qur'an dan hadis ini kan manusia, atau manusia yang kompeten di bidangnya, Pak, ya. Dalam hal ini kita bisa sebut sebagai ulama. Nah, karena ulama ini juga manusia, Pak, ya. Jadi tidak mungkin mutlak sempurna, ya. Tidak mungkin mutlak sempurna. Yang namanya manusia, yang namanya ulama mutlak, Pak, ya, itu nggak mungkin. Kalau mutlak sempurna itu nggak mungkin. Maka disebut dengan penafsiran, ya, penafsiran ulama terhadap Al-Qur'an dan hadis disebut dengan fikih. Nah, di dalam syariah mungkin ibu-ibu, ya, kita membahas dua besaran, Bu. Jadi yang pertama itu kita bahas mengenai muamalah, yang kedua ibadah. Nah, untuk ibadah, karena ini sumbernya juga dari Al-Qur'an dan hadis, maka ketika kita membaca kitab-kitab itu berarti merupakan penafsiran ulama yang kita sebut dengan ilmu fikih, ya. Karena syariah ada ibadah, ada muamalah, maka fikih pun ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Nah, fikih ibadah ini fikih yang membahas hubungan secara vertikal antara kita dengan Allah, ya. Maka hal ini bisa kita sebut dengan ritual ibadah kita terhadap Allah, ya, vertikal. Nah, kemudian untuk fikih yang muamalah ini merupakan fikih yang membahas tentang antara kita dengan selain Tuhan, ya. Selain Tuhan ini bisa manusia, bisa makhluk, bisa alam, gitu, Pak, ya. Nah, nanti disinilah ada yang namanya dengan ekonomi, ya. Di bawah muamalah itu ada hukum, ada ekonomi, ada politik, sosial, budaya, psikologi, teknik, kedokteran dan lain-lain, ya. Jadi ini kita bahas mengenai asal usulnya dan posisi ekonomi, Pak. Jadi ekonomi itu ada di posisi mana? Jadi ekonomi ada di ibadah atau muamalah, Pak? Yang secara langsung di muamalah, tetapi nanti ujung-ujungnya sebenarnya kita bermuamalah sekaligus beribadah, Pak, ya. Tapi kita nanti kita akan mengikuti kaidah-kaidah muamalah. Nah, ini, Pak, ini besarannya tadi. Kemudian berikutnya kita coba pelajari mengenai kaidah-kaidahnya, Pak, ya. Setelah kita memahami Islam itu ajarannya ada akidah, akhlak dan syariah, kita akan pelajari fikih. Di sisi syariah tadi ada dua, fikih ibadah dan fikih muamalah. Nah, kalau fikih ibadah kaidahnya adalah apapun itu haram, Pak, ya, apapun itu haram kecuali yang memang ada ajarannya. Ibu-ibu kalau sholat subuh berapa rakaat, Bu? 2. Nggak boleh kreatif, Bu, ya, nggak boleh 5 rakaat. Wah, mentang-mentang kita seger nih, Pak. Jadi kita sholat subuh 5 rakaat. Nah, ini haram, ya. Jadi kita nggak boleh kreatif kalau urusan ibadah. Kreatif dalam ibadah itu namanya apa, Pak? Bid'ah, ya. Bid'ah dolalah, Pak, ya. Dan dolalah finnar, gitu, ya.
Nah, kemudian kalau kita bahas tentang muamalah, justru kebalikannya. Jadi al aslu fil muamalah al ibahah hatta yadullu ala tahrimiha. Jadi hukum asal dari muamalah adalah apa Pak? Al ibahah, boleh atau mubah ya. Sampai ada hukum atau ajaran-ajaran yang mengharamkannya. Nah, ini prinsip Pak. Jadi sebelum kita belajar apapun terkait dengan ekonomi Islam atau ekonomi syariah, kita harus memahami runutannya dan posisi ekonomi Islam itu ada di mana. Mungkin saya refresh lagi, Islam ada 3 kandungan ajaran, akidah, syariah, kemudian akhlak. Syariah ada 2, ibadah dan muamalah ya. Yang akan kita bahas adalah muamalah di bidang ekonomi syariah. Jadi ini hukum asalnya, semua tidak boleh kecuali ada ketentuannya. Ini untuk ibadah. Kalau untuk muamalah, karena semua boleh. Boleh kreatif nggak Pak? Sangat boleh kreatif ya. Yang nggak ada boleh diada-adain Pak ya. Dulu nggak ada komputer, sekarang boleh ada komputer. Mengenai hukum, dulu nggak ada bank Pak ya. Zaman dulu nggak ada bank syariah. Di zaman Nabi Muhammad nggak ada bank syariah. Tapi kenapa sekarang boleh? Karena fikihnya fikih muamalah. Nah, ini sebelum kita bahas lebih jauh lagi, kita perlu mencermati lagi gradasi hukum Islam dari haram sampai wajib Bu ya. Mungkin kita sudah tahu bahwa namanya haram itu kalau dilakukan dosa, kalau ditinggalkan berpahala. Kemudian naik ke makruh, makruh itu kalau dilakukan gimana? Dosa enggak? Enggak dapat pahala Bu ya. Kalau ditinggalkan ya insya Allah berpahala. Nah, di tengah-tengah ada yang namanya mubah atau jaiz ya, atau boleh ya. Jadi mau dilakukan nggak dilakukan nggak ada pahalanya, tetapi kalau diniatkan untuk Allah insya Allah berpahala gitu Bu ya. Kemudian berikutnya sunnah. Kalau sunnah itu kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa gitu Bu ya. Nah, kemudian kalau wajib, kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan jelas haram. Nah, terkait dengan kaidah fikih muamalah tadi apa Bu? Semua boleh kecuali yang ada ketentuan larangannya. Makanya untuk belajar tentang ekonomi syariah kita cukup tahu Pak, apa sih yang dilarang oleh syariah. Jadi nanti kita gampang mencermati. Kalau ada orang-orang tanya nih, orang di sekitar kita, transaksi ini boleh enggak gitu. Nanti kalau kita otomatis langsung berpikir tentang hal-hal seperti ini, prinsip-prinsip seperti ini nanti akan nyampe. Nah, nanti berikutnya ada beberapa prinsip lagi tentang ekonomi syariah. Nah, di depan bisa kita lihat yang dilarang di dalam syariah itu ada 3 besaran, yakni haram dari sisi zat, kemudian non zat, kemudian dari sisi transaksi. Kalau dari sisi zat, innamal khamru wal maisiru dan seterusnya ya. Wal ansab wal azlamu rijsum min amalis syaiton fastanibuhu la'allakum. Enggak ada yang hafal ya. Oke, itu ini yang kita sebut ini yang terstate atau dinyatakan di Al-Qur'an Pak ya. Di Al-Qur'an pernah bilang enggak Pak, daging anjing itu haram? Pernah ada enggak Pak di Al-Qur'an Pak? Di hadis ada enggak Bu? Daging anjing itu haram, ada nggak Bu? Ayo, di Al-Quran jelas nggak ada. Di hadis kemungkinan tidak ada yang menyebut bahwa daging anjing haram. Itu kemungkinan nggak ada Pak. Tetapi ada hadis yang bilang bahwa kalau kamu kena jilatannya anjing harus cuci 7 kali, salah satunya dengan tanah gitu ya. Artinya jilatannya aja najis Pak ya, apalagi dagingnya untuk dimakan gitu Pak ya. Oke, nah ini terkait dengan nanti ini Pak, penafsiran ulama itu tadi Pak, dalam bentuk qiyas, ijma' dan lain-lain. Nah, kita bahas yang jelas-jelas dilarang di Al-Quran dan hadis. Yang pertama kalau dari sisi zatnya, babi, khomer, darah dan bangkai. Bangkai kecuali bangkai apa Pak? As-samaku wal jarod. Apa itu Pak? Ikan dan belalang ya. Nah, ini kalau yang kiri udah clear Pak ya, udah jelas banget gitu ya. Kalau DSN MUI saat ini melarang Pak, bukan mengharamkan tapi melarang lembaga keuangan syariah apapun ngasih pembiayaan untuk pabrik rokok Pak. Ya, rokok hukumnya apa Bu? Makruh ya. Ada yang bilang mubah, kalau bapak-bapak jangan-jangan wajib gitu ya.
Oke, ya karena itu makruh jadi ya tergantung lah, silahkan kalau mau merokok silahkan, mau enggak silahkan. Yang pasti kalau di SNM UI melarang Pak. Jadi cek di bank syariah manapun tidak ada yang berani mengasih pembiayaan rokok. Ya. Kemudian yang tengah, kalau tembakau boleh itu. Tembakau, ya itu insya Allah nanti bisa dipastikan Pak kalau tembakau boleh atau enggak ya. Nah kemudian yang tengah ini haram selain zatnya. Ini istilahnya macam apa, istilah Arab Pak, mungkin sudah familiar ya. Kalau dulu saya di sekolah zaman kecil dulu Pak, ini sudah cukup familiar ya, karena diajarkan di pesantren-pesantren terutama ya. Meskipun saya nggak pernah di pesantren Pak ya, jadi sekolah madrasah biasa aja, sudah diajari kayak gini. Nah kemudian yang paling kanan ini tidak sahnya akad, baik dari sisi rukun dan syarat maupun yang lain-lain. Nah dengan harapan nanti kalau kita memahami apa yang dilarang, insya Allah nanti kalau kita ditanya tetangga kita, ini boleh enggak, itu boleh enggak, insya Allah bisa jawab Pak dengan clear ya. Jadi kita punya pondasi yang kuat untuk memahami praktek ekonomi syariah. Nah Bapak-Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya praktek ini kan sudah kita praktekkan sehari-hari Pak ya. Misalnya dagang, sewa, paruan, bisnis, sebenarnya sudah kita praktekkan. Cuman memang kalau masuk ke lembaga keuangan, nah ini yang butuh perhatian cermat Pak ya. Nggak gampang kalau udah masuk ke lembaga keuangan, kita cari gimana yang sesuai syariah, ini nggak mudah. Tapi kalau kita bisa memahami prinsipnya, insya Allah nanti mudah. Istilahnya memang istilah Arab nih Pak. Yang pertama tadlis. Gampangnya tadlis itu penipuan Bu. Penipuan. Pokoknya kalau ada unsur penipuan, pokoknya haram. Gitu Pak ya, dilarang. Nah, kita tinggal nanti cermati ya. Nanti ini materi kita kasihkan ke panitia. Kita sampaikan poin-poinnya saja. Penipuan adalah transaksi yang masing-masing pihak ini nggak ngerti ini Pak, kondisi barang secara apa ya, secara fair. Misalnya nih, atau mungkin saya nanya, kalau Nabi Muhammad misalnya punya mobil Pak, habis misalnya Pak, habis tabrakan gitu ya. Kemudian ketika dia Nabi Muhammad jual ke yang lain, ke pembeli, meskipun udah didempul itu di apa ya, dipoles gitu ya. Kira-kira Nabi Muhammad akan cerita nggak Pak bahwa ini pernah tabrakan, pernah rusak begini? Kira-kira akan cerita nggak Pak? Nah kalau kita gimana Bu? Kalau Pak Ahmad gitu ya, Pak Ahmad belum tentu cerita gitu ya. Nah inilah nanti hal-hal yang akan sering kita temukan di keseharian Pak ya. Jadi ekonomi syariah ini benar-benar keseharian nanti, nggak hanya di lembaga keuangan seperti koperasi dan lain-lain. Nah ini kita harus hati-hati ya. Yang pertama ini, tadlis ada 4 besaran atau penipuan ada 4 besaran. Ciri-cirinya nanti bisa kita lihat. Yang pertama dari sisi kuantitas. Kalau di sini sering ada jual beli ijon nggak Pak? Di sini nggak ada Pak ya. Sebentar, jual beli ijon ternyata yang tagrir Pak. Kalau di sini yang mengurangi takaran Pak, yang tadlis. Maaf nih dari sisi kuantitas. Mengurangi takaran misalnya ibu-ibu di warung timbangannya diganjel gitu Bu ya. Misalnya Bu ya. Di sini nggak kan Bu? Nggak ada Bu ya. Nah di sini di masjid nggak ada Pak. Nanti kalau di warung beda lagi Pak ya ceritanya ya. Nah ini juga nggak boleh Bu ya. Itu sama dengan nipu Bu, nipu si pembeli. Kecuali kalau kita bilang yang beli bu ini kita ganjel Bu timbangannya gitu. Nggak mungkin juga Pak ya. Nah berikutnya dari sisi kualitas yang saya sampaikan tadi ya, kualitas barangnya ini kayak gimana, cacatnya di mana. Mungkin kalau jual beli motor gitu ya atau mobil, gimana caranya biar cacatnya nggak kelihatan. Ini nggak boleh Pak ya. Nah ini hal-hal yang kayaknya sederhana, tetapi kalau itu kita lakukan karena ini larangannya ada, makanya kita harus hati-hati. Berikutnya dari sisi harga. Kalau ada bule datang ke sini naik becak atau naik ojek, kira-kira kita naikin atau kita turunin atau standar Pak? Naikin berapa kali lipat gitu ya? Bulenya nggak tahu gitu ya. Nah ini juga nggak boleh Pak ya. Jadi hati-hati. Kemudian dari sisi waktu, kalau kita menyanggupi misalnya nih saya misalnya sebagai konsultan Pak, klien saya minta bisa nggak Pak ini 3 hari selesai. Ketika saya tahu bahwa ini 3 hari nggak selesai, tapi saya ngomong insya Allah pasti selesai, nah ini juga dilarang Pak. Artinya saya menipu
klien saya. Wong sebenarnya ini nggak mungkin 3 hari kok saya menyanggupi. Nah ini juga dilarang. Jadi mohon hati-hati Pak ya. Jadi untuk tadlis penipuan ini ada 4 hal dari sisi kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Berikutnya kita bicara tentang tagrir atau goror atau ketidakpastian ya. Jadi poinnya adalah ketidakpastian. Ketidakpastian adalah sesuatu yang sebenarnya itu dia bisa dipastikan Pak, tetapi kita justru malah menidakpastikan. Contohnya apa Pak? Kalau di bank konvensional apa Pak? Kalau Bapak beli rumah ada yang enggak KPR enggak? Ini saya salah nanya ya. Ada yang enggak KPR enggak atau KPR semua atau KPR semua Pak ya? Kalau beli rumah Pak, harganya harus pasti enggak Pak? Harus pasti enggak Bu? Nah kalau di bank konvensional pasti enggak Pak? Saya bisa mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu ada enggak yang ngajuin di bank konven? Nah, enggak ada yang ngaku ya. Ada Pak ya? Nah kalau di bank konven itu dari awal dipastikan nggak harganya Bu? Angsurannya gini, ada nggak di bank konvennya bilang gini, Pak pokoknya kamu sampai lunas pokoknya 500 juta? Enggak kan? Coba kalau ada nanti itu sesuai syariah itu Bu kalau ada ya. Nah, namanya jual beli, ini kan konsep biasa Pak ya. Jual beli itu kan harus dipastikan Pak harganya. Ya. Karena di bank konven tidak dipastikan harganya. Yang pasti dari bank konven adalah misalnya harga dari Villa Mutiara ini katakanlah 500 juta. Utang kita ke bank konven 500 juta Pak ya. Pokoknya ya, utang pokoknya itu 500 juta, kemudian nanti silakan bayar bunga sekian rupiah. Nah, bunga sekian rupiah per bulan sampai sekian tahun. Bapak bisa mengira-ngira nggak Pak jumlahnya berapa? Bisa mengira-ngira nggak bunganya? Kalau mengira-ngira mungkin bisa. Kalau memastikan bisa nggak? Tidak bisa. Nah itu dia yang haram. Sebenarnya ini kan transaksi sederhana aja Pak ya. Jadi namanya jual beli itu ya harus dipastikan harganya berapa. Jangan nggak jelas gitu Pak ya. Jadi mungkin nggak rumit sebenarnya. Jadi sesederhana itu Pak. Itu yang menyebabkan kenapa riba di bank konvensional dilarang. Karena dia menidakpastikan transaksi yang seharusnya pasti. Gitu Pak ya. Jadi menidakpastikan transaksi yang seharusnya pasti. Itu salah satu contoh dari riba. Gitu Pak. Kalau di syariah gimana? Ada yang nasabah bank syariah? Koperasi syariah? Ada? Nah, tergantung akadnya juga Pak. Nah nanti kalau akad jual beli wajib dipastikan meskipun ibu-ibu angsurannya lebih mahal Bu ya. Angsurannya lebih mahal Bu, tapi begitu deal harga di awal belum ngangsur nih Pak. Kita udah tahu nggak kita utang kita berapa? Udah tahu Pak. Jadi resiko perubahan harganya kira-kira ada bakal berubah nggak Pak? Kalau berubah lapor saya lapor di SNMUI biar banknya ditutup. Gitu Pak ya. Ini serius Pak, gitu ya. Jadi kalau misalnya transaksi jual beli di bank syariah, harganya udah dipastikan, haram hukumnya berubah. Kalau di bank konven justru malah berubah-ubah tiap bulan. Bener nggak Bu? Tiba-tiba angsuran tahun depan naik. Tiba-tiba kalau turun kayaknya nggak mungkin Bu ya. Ya. Jadi kalau suku bunga turun kadangkala bank itu bank konven ya. Nggak mau nurunin gitu Pak ya. Nggak mau nurunin, tapi kalau naik buru-buru naik. Tahun 2008 kan sempat terjadi krisis kecil Pak ya. Bener nggak Pak? Itu banyak yang telepon ke saya Pak. Gimana caranya Mas, KPR saya ini pindah ke syariah. Karena mereka tiba-tiba angsuran naik Pak. Kalau di syariah naik nggak Pak? Enggak, tetap ya. Meskipun nanti ada pokok, ada margin, itu sebenarnya untuk memudahkan hitungan kalau bank syariah mau ngasih diskon Pak. Itu aja sebenarnya tujuan pokok, tujuan margin, mau anuitas, mau flat gitu ya. Ada yang nasabah bank syariah Pak? Pembiayaan? Belum. Baru mau akan gitu ya. Oke. Ini sedang dalam proses Pak ya. Ini berikutnya tagrir Pak, jual beli ijon. Maaf tadi kan yang tadlis ini bukan jual beli ijon tapi jual beli ijon itu ada di tagrir Pak ya. Goror itu ketidakpastian Pak.
Ijon Bapak tahu ya? Misalnya punya kebun rambutan, Bu. Kebun rambutannya baru apa ya? Baru umurnya baru pentil. Apa istilahnya di sini apa, Pak? Tapi sudah dipastikan harganya. Boleh nggak, Pak? Tetapi menjadi boleh. Gimana caranya biar boleh, Pak? Jual beli untuk yang seperti itu, Pak. Ada caranya, Pak. Jadi kalau ijon kan nggak boleh. Nah, biar boleh, jadi kita istilahnya panjer dulu, Pak. Ngasih DP misalnya. Nanti kalau hasilnya kayak gini, harganya segini. Kalau harganya hasilnya kayak gitu, harganya segitu. Itu yang boleh, Pak. Tapi boleh ngasih ini. Nanti kalau harganya nanti kalau hasilnya sekian kilo dengan kualitas kayak gini, nanti harganya segini ya, gitu ya. Boleh disepakati di awal, Pak, boleh. Dan nanti juga harus dilakukan itu kesepakatan. Kalau hasilnya kayak A segini, kayak B harganya beda lagi, itu boleh disepakati aja di depan. Nah, kalau ternyata hasilnya tidak sesuai dengan kriteria tadi, boleh batal nggak, Pak? Boleh ya? Ya, oke. Berikutnya dari sisi kualitas, ini jual beli anak sapi yang masih dalam perut induknya misalnya. Ini kan nggak jelas, Bu ya? Nggak jelas. Jangan-jangan nanti lahirnya terus mati, gitu ya. Jadi jangan sampai kita memastikan transaksi yang belum jelas dari sisi kualitasnya. Berikutnya dari sisi harga, ada 2 harga dalam satu akad. Contohnya apa, Bu? 2 harga dalam satu akad. Misalnya jual beli. Gimana, Bu? Kalau dibayar cash sekian, kalau nyicil sekian. Tetapi nggak deal, itu yang dimaksud, yang saya maksud. Nggak milih, Bu, milih yang mana? Kalau udah milih boleh nggak? Boleh ya? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu mungkin bisa kita cermati ya. Ini kadang-kala sering terjadi beda pendapat, bukan beda pendapat, kebingungan, Pak. Sebenarnya namanya jual beli, kalau misalnya ini kita bahas KPR aja, Pak ya mungkin jadi isu bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Jadi namanya KPR, kalau Bapak terima list KPR itu kan harga cash sekian, cash keras sekian, nyicil 6 kali sekian, angsuran 5 tahun sekian, angsuran 15 tahun sekian, beda semua, Pak, harganya, Pak. Boleh nggak, Bu? Boleh ya? Ada yang nggak sepakat? Oke, sepakat semua. Ya, jadi hukumnya boleh. Tetapi begitu sudah deal harga, nggak boleh berubah, gitu ya. Kemudian di sini goror dari sisi waktu. Ini jual beli sesuatu yang hilang, ya. Jual beli barang. Saya memang, misalnya nih, saya pernah punya HP, tapi hilang, belum ketemu. Hilangnya di mana? Di kamar saya, gitu ya. Hilang di kamar saya, tapi belum ketemu, gitu, Pak. Nah, ini jangan sampai melakukan kesepakatan harga, ya, atau deal harga, ya, kecuali nanti kalau bilangnya kalau sudah ketemu, gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu baru deal harga, baru bayar, nah itu boleh. Tapi kalau belum ketemu kok udah deal harga, udah bayar, nah ini nggak boleh. Nah, berikutnya yang dilarang manipulasi, Pak. Manipulasi ini istilahnya ada manipulasi demand, ada manipulasi supply. Kalau manipulasi permintaan ini kayak di bursa saham, Pak. Jadi sahamnya digoreng. Digoreng itu misalnya begini, gimana caranya ya kita bikin action tertentu kalau di pasar saham itu agar saham saya ini bisa tiba-tiba naik, meskipun sebenarnya nggak naik beneran, gitu ya. Jadi kita bikin isu, gitu ya, bikin isu apa gitu sehingga saham kita seolah-olah bermutu, gitu ya. Nah, ini nggak boleh. Jadi rumor, gitu ya, jadi rumor, atau biar sahamnya si A itu jelek, wah kita kasih isu segala macam biar sahamnya turun misalnya, ini nggak boleh. Nah, untuk yang berikutnya manipulasi permintaan ini misalnya menimbun barang, ya, kita udah tahu nih BBM bakal naik, udah naik, Pak ya, 9.300 untuk premium, berapa, Pak? 8.300 untuk premium dan lain-lain. Ya, semoga semuanya baik, Pak. Berdoa saja, Pak. Nah, ini ijon menimbun, Pak ya. Menimbun ini hukumnya haram, ya. Untuk menyebabkan kelangkaan barang sehingga setelah langka kita jual tinggi. Nah, ini banyak terjadi nggak, Bu? Banyak ya. Nah, ini hukumnya juga nggak boleh.
Nah, berikutnya ini yang cukup populer itu riba. Riba ada riba fadl, ada riba nasiah, ada riba jahiliyah. Riba yang fadl ini terjadi di pertukaran barang-barang yang secara kasat mata sebenarnya sejenis, sama-sama kualitasnya. Nah, ini timbul akibat pertukaran yang tidak mithlan bimithlin, sawaan bisawain, yadan biyadin, ya tidak cash. Ini langsung contoh aja. Falas boleh nggak Pak? Boleh nggak Bu? Falas pertukaran mata uang terus ada gain atau ngambil untung di situ, boleh nggak Pak? Wah, ini jangan-jangan pada nyimpen dolar nih Pak. Jual beli dolar misalnya atau jual beli mata uang boleh nggak Pak? Nggak boleh ya, nggak boleh. Yang boleh hanya satu Pak. Kan falas itu ada 4 ya. Kalau di ini ada forward, swap, ada option gitu ya. Yang boleh spot ya. Spot itu tunai. Ya sama aja kayak tuker-tukeran Pak. Ya kayak tuker-tukeran. Emas ditukar dengan sekian rupiah. Ya jangan ngambil untung gitu ya. Sebenarnya itu kan tuker-tukeran aja kayak barter sebenarnya. Ya antara real sekian real ya. Kursnya saat itu berapa ditukar dengan sekian dolar misalnya, ya jangan ngambil untung. Nah kalau ngambil untung nanti terkena riba fadl. Riba fadl tadi itu ini Pak, fenomena di masyarakat itu bisa terjadi pada ini produk-produk berbasis emas biasanya. Bapak pernah jadi nasabah kebun emas nggak? Dulu? Enggak, kebun sawit, kebun emas. Itu dulu ya, dulu itu riba fadl itu sebenarnya, cuman sempat lolos produknya, tapi alhamdulillah sekarang ditutup ya. Jadi itu membuat orang itu berusaha untuk apa ya, investasi emas tapi caranya nggak tepat gitu ya, sehingga muncul riba fadl di situ. Nah berikutnya riba nasiah. Riba nasiah ini kayak upaya mengambil keuntungan dari bisnis yang nggak mau ada resiko. Misalnya begini, ini kita langsung contoh konkretnya di ini Pak ya, di bank misalnya. Kalau Bapak ada yang ngajuin modal usaha nggak Pak? Modal kerja Pak? Udah? Ada. Nah kalau modal kerja di bank konven Pak ya, dipatok kan pokoknya ngasih bunga sekian persen gitu kan Pak ya. Nah padahal namanya bisnis itu pasti untung nggak Pak? Maunya. Nah ini Pak, ini diagramnya Pak. Namanya bisnis, kemungkinannya kan 3 Pak ya. Untung, nggak rugi, atau rugi. Tetapi bank konvensional memaksa kita untung, bener nggak Bu? Dengan cara mematok bunganya pokoknya sekian persen, gitu Pak ya. Nah disitulah kaidah riba yang terjadi di bank konven. Yang terjadi di sini berarti apa Pak? Memastikan transaksi yang seharusnya tidak pasti. Bisa dipahami Pak ya? Riba di sini adalah untuk kategori ini nasiah ya. Ketika kita memastikan transaksi yang seharusnya tidak pasti, maka terjadi riba. Ini untuk apapun Bu ya, berlaku untuk apapun. Enggak hanya untuk di skema perbankan. Ya. Misalnya transaksi keseharian juga Bu. Kalau yang sekarang cukup populer Pak, dan ini cukup membahayakan sebenarnya, kayak MLM, banyak sekali. Ya, kita diminta invest sekian rupiah, ya invest Pak ya, tapi kita dijanjikan imbal hasil pasti nanti dapat sekian persen. Nah ini masuk kategori riba ini Pak. Namanya investasi kan kemungkinannya 3. Kok kita dijanjikan dapat return Bu, dapat imbal hasil sekian persen. Nah ini sudah haram ya. Jadi namanya investasi nggak mungkin bisa dipastikan berapa persen. Tapi kalau nisbah boleh nggak Pak? Nisbah itu pembagian Bu nanti. Nisbah itu begini, kalau nanti saya dapat untung, katakanlah ini 100%, pokoknya nanti kalau untung ya, tolong ya saya dikasih 70%. Yang 30%-nya buat yang pemodal misalnya, atau dibalik, terserah, kesepakatan terserah Pak. Nah ini namanya nisbah. Nah persen di sini ini yang boleh dan wajib disepakati Pak. Ya nanti kalau untung kita baginya sekian persen ya gitu ya. Nah, kalau di bank konven kan enggak.
Saya nggak peduli, untung nggak untung, saya pengennya sekian persen dari pokok. Nah, gitu Pak ya, bisa dipahami ya. Nah, berikutnya riba jahiliyah. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba ya. Pinjaman Bu ya. Jadi bedanya bank konven dengan di bank syariah ya. Koperasi konven dengan koperasi syariah salah satunya adalah yang namanya pinjaman atau qard ya, namanya pinjaman itu nggak boleh ada kelebihan, nggak boleh ada kelebihan pengembalian Bu, dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun ini sebenarnya termasuk denda. Sebenarnya, ya. Jadi mungkin bisa dicermati di sini nanti kalau menjalankan koperasi syariah, akadnya harus tepat Pak ya. Jadi saya sering kali kalau ditanya, Pak kalau mau pinjem di bank syariah syaratnya apa Pak? Saya bilang syaratnya Mas harus nggak mampu. Kemudian berikutnya Mas harus ya yang terdesak atau kepepet. Gitu Pak ya. Kenapa begitu Pak? Karena niatnya minjem. Kenapa Bu? Kalau punya duit nggak minjem gitu ya. Gini, akadnya biar clear aja Bu, skemanya biar clear. Kalau emang pinjem kan ya boleh untuk apapun Pak ya. Boleh untuk apapun. Nah, untuk apapunnya inilah yang harus kita sampaikan di depan Bu. Misalnya, saya mau beli rumah. Dari mana? Dari bank syariah. Nah, disitulah nanti kita akadnya bukan pinjaman di situ Pak. Ya akadnya jual beli, gitu ya. Kemudian kalau saya punya bisnis nih, pengen tambahan modal. Nah, istilahnya nanti pakai istilah pembiayaan, gitu ya. Jangan pinjaman. Ini kita mencoba untuk membiasakan pakai istilah. Biar nanti kita bisa memahami dan merasakan esensi yang kita lakukan ya. Kalau kita bilang butuh duit nih dari bank syariah buat beli rumah, itu pun rasanya esensinya masih pengen pinjem gitu Pak ya. Karena nanti kalau dampaknya apa kalau pengen pinjem Pak? Kita kan beli rumah di situ 200 juta. Kita pinjemnya berapa Pak? 200 juta. Bener gak? Paling nanti disetujui berapa Pak? 180 lah katakanlah ya. Nah, tapi kalau kita ngomongnya, kalau kita mental kita adalah saya pengen beli rumah dari bank syariah. Kalau bank syariah itu ngambil dari developer 200 juta, kemudian bank syariah ngambil untung 200 juta, jadi harga dari bank syariah berapa? 400. Jadi nanti dari awal kita udah aware Pak, bahwa utang kita itu bukan 200 gitu ya, utang kita 400. Nah itu nanti kita bahas di sesi lain Pak. Jadi kenapa kok sampai 400 juta padahal harganya berapa Pak? Begitu nggak Bu yang terjadi di bank syariah? Nah nanti kita bahas next ya. Kenapa kok bisa begitu gitu ya? Dan nanti gimana? Kan ini yang paling banyak jadi pertanyaan itu pokok margin Pak. Apa sih bedanya margin dengan bunga gitu ya? Nah nanti bisa kita bahas di belakang di pembiayaan ya. Boleh juga ditanyakan nanti ya. Kita fokus dulu ke sini. Jadi kalau kita niatnya minjemin duit, jangan sampai kita minta kembalian. Denda haram atau halal Pak? Haram ya. Tapi denda boleh nggak Pak? Haram kok boleh. Jadi begini Bu ya, hukum asal dari denda adalah haram. Denda untuk apa dulu Pak? Nah, denda untuk apa dulu nih? Denda untuk utang piutang. Ya. Jadi kalau di bank syariah mengenakan denda boleh nggak Pak? Untuk transaksi utang piutang boleh nggak? Boleh nggak Bu? Boleh. Oke, jadi ini fikih Pak ya, fikih muamalah yang diterapkan di perbankan syariah dewasa ini bahwa hukum asal dari denda hutang piutang. Misalnya telat bayar Pak. Nah itu hukum asalnya sebenarnya haram Bu. Sebenarnya. Nah, sekarang masih dihukumi boleh tapi dengan syarat Bu. Jadi bisa dilihat di fatwa nanti Pak. Fatwa DSN MUI. Nanti saya kasih gitu ya, 1 sampai 95 itu salah satunya ada fatwa tentang takwid atau denda. Nah, di situ disebutkan bahwa yang namanya denda itu boleh untuk tujuan takzir. Mungkin kalau yang di pesantren mungkin familiar tuh mungkin tuh. Kalau telat kena takzir. Dikasih apa Bu? Diminta apa misalnya hukumannya, dikasih stor beras lah atau disuruh bersihin kamar mandi lah gitu ya. Nah ini untuk transaksi utang piutang itu haram, tetapi DSN MUI masih membolehkan untuk tujuan
biar kapok Pak, ngasih efek jera gitu ya. Cuman ada juga nanti denda yang itu bukan denda sebenarnya, pengganti biaya Pak. Misalnya ini pembenarannya adalah begini, kalau orang telat itu kan kita sebagai Bank Syariah kan butuh ini Pak, nelpon, benar nggak Pak? Nah, nanti di koperasi pun begitu Pak, kita kan butuh telepon, habis pulsa segala macam. Ini pembenaran tapi bener Pak, gitu ya, pembenaran yang bener. Kan ada pembenaran yang salah Pak ya. Nah, pembenaran yang bener sebagai ongkos biaya operasional. Nah itu boleh ya. Tapi bukan denda nanti, biaya yang dikenakan kepada yang tadi yang ada pembiayaan atau punya utang. Nah itu boleh. Nah untuk kategori denda sendiri dengan definisi penalti Pak pun boleh ya. Tapi dengan syarat jumlahnya harus nominal Pak, tidak boleh persen, harus nominal, harus nyebut berapa rupiah Bu ya. Nah kemudian berikutnya jangan sampai denda itu kita makan Pak, karena hukum asalnya haram Pak. Jangan sampai denda itu kita makan, langsung kita taruh di kotak amal masjid mungkin, gitu Bu ya. Jadi nanti kalau koperasi dijalankan mau mengenakan denda, minta tolong nanti dihitung-hitung aja Pak. Kira-kira untuk denda yang kategori takwid atau biaya ini Pak, ongkos untuk telepon segala macam, itu nanti dihitung-hitung aja, dikenakan sekian rupiah. Jadi ada dua jenis Pak, dua-duanya boleh dikenakan Pak, gitu ya. Dua-duanya boleh dikenakan, yang satu takwid, yang satu denda beneran. Ya, denda beneran ini untuk penalti beneran Pak. Tapi harus rupiah. Dan biasanya Bu, ini ketentuan di industri, denda juga jangan sampai memberatkan Pak ya. Ibu-ibu pernah dengar bunga berbunga Bu? Nah itu dia Bu, di Bank Syariah nggak mungkin ada. Denda di Bank Syariah pun biasanya puluhan ribu Pak, atau mungkin ratusan ribu, jutaan itu udah nggak mungkin. Kalau ibu bapak beberapa tahun yang lalu dengar kasus orang kartu kredit gitu ya, di mana itu, Citibank atau mana itu Pak, yang pokoknya 45 juta tapi dia harus bayar berapa Pak? Hampir 100 juta. Itu apa Pak? Yang 50 juta apa Pak? Denda. Bener gak Bu? Denda dalam arti bunga berbunga itu ya, bunga berbunga. Itu kan denda keterlambatan dia dan lain sebagainya Pak. Bunga jalan terus itu kan. Nah disitulah salah satu dampak ketidakadilan di denda dan bunga. Kemudian dari sini udah dipahami Pak ya. Jadi kullu qardin jarra manfa'a fa riba. Kalau minjemin duit jangan sampai minta kembalian. Kalau gini Pak, kalau dibalik Pak, mungkin ibu-ibu juga mikir, ya sayang duit dipinjemin 100 balik 100. Gimana caranya biar untung Bu? Gimana Bu caranya biar untung? Boleh nggak niat begitu Pak? Ya niatnya tidak begitu bagus, tidak begitu lurus gitu ya, tapi masih boleh Pak. Masih boleh, dan itu yang dilakukan oleh bank-bank Pak. Yang namanya sesuatu yang boleh dilakukan, ya boleh-boleh saja gitu Pak ya. Artinya ini boleh diterapkan. Misalnya nih Pak, yang namanya koperasi atau BMT, bagaimanapun kan butuh menghidupi karyawan Pak ya. Jangan sampai jadi ladang amal, murni amal saja. Kan kita realistis juga, katakanlah misalnya dapur ngepul gitu Pak ya. Saya pernah ngisi pelatihan di UGT Sidogiri Pak. Tahu Pak ya? Oh, itu asetnya sekian triliun Pak. Koperasi itu Pak. Berbasis pesantren ya. Saya waktu itu ngajar di sana 50 kepala cabang Pak. Sarungan semua Pak. Sarungan semua, kopian semua. Saya sendiri yang pakai celana panjang gitu ya. Nah mereka memang militan dalam arti begini Pak. Memang kalau bikin koperasi itu BMT gitu ya, itu salah satu yang paling berharga adalah ini Pak, ya integritas Pak. Integritas ini dalam arti jujur, amanah gitu Pak ya. Nah karena ini berbasis santri Pak, sangat takut mereka Pak untuk maling, gitu ya. Sangat takut mereka untuk curang. Makanya ketika saya tanya NPF-nya berapa ya, yang bermasalah berapa ya 0, sangat 0, berapa gitu. Ya mungkin sesekali terjadi, tapi itu pun terjadinya bukan karena ngemplang atau ini Pak, tapi memang benar-benar karena nggak mampu gitu ya. Mungkin ada kesulitan yang benar-benar sulit gitu ya, sehingga dia belum mampu bayar gitu ya. Lain lagi ketika saya kunjungan ke microfinancing di Amarta Finance namanya Pak.
bisa aja ditiru nanti Pak. Itu dia pakai skema mirip-mirip Grameen Bank Pak. Jadi nasabahnya ibu-ibu, ya nasabahnya ibu-ibu, pembiayaannya maksimal 2 juta Pak. Jadi dari 500.000 sampai 2 juta. Itu memang untuk yang mikro banget. Semua akadnya syariah Pak. Semua skemanya akadnya syariah dan rutin gitu ya, dikasih pembinaan rutin. Nah itu salah satu hal yang bisa dilakukan. NPF-nya selalu 0 Pak. Pembiayaan bermasalahnya selalu 0. Nah nanti ada caranya itu Pak, gimana caranya. Kalau bank ada nggak Pak? Ada yang pakai bank nggak Pak? Ada? NPF-nya berapa Pak? NPL ya? Di bank mana Pak? BRI Syariah. Saya pernah di BRI Syariah Pak. Spin off, ngurusin spin off tahun 2000. Bapak di cabang Pak? Di pusat ya. Saya dulu pernah D2D sama Pak Eko Pak Eko Suharno ya, kenal ya. Ya oke. Direktur operasional sekarang ya. Ya. Nah, kita kembali ke ini tadi Pak, kulu kortin cara manfaat bahwa riba tadi. Jadi setiap pinjaman yang ada ribanya atau kelebihan pengembalian itu riba Pak ya. Riba definisi apa nih Pak? Riba atas utang Pak ya, riba atas utang. Nah oke. Berikutnya, ini istilah baru atau mungkin sudah familiar Pak? Tabaru, tijarah udah familiar Bu? Belum ya? Oke, tabaru itu transaksi kebajikan Bu, transaksi kebajikan. Kalau tijarah ya, tijarah di Quran banyak disebut Pak ya. Tijarah itu dagang. Ya namanya dagang kan boleh ngambil untung Bu ya. Nah, ini kan tabaru itu lawannya dari dagang Bu. Nah, ini pertanyaannya, tabaru diubah menjadi tijarah boleh nggak Bu? Boleh? Boleh nggak Bu? Bingung. Jadi kalau niatnya sedekah terus nyari untung boleh nggak Bu? Nah, mungkin pertanyaan saya kurang tepat Pak. Pertanyaan saya yang kurang tepat. Kalau saya sedekah ke siapa nih ya? Nah, saya kalau sedekah ke ibu, sedekah saya ibu pakai bisnis boleh nggak Bu? Boleh ya. Tetapi kalau saya sedekah, saya tahu nih ibu itu bakal bisnis. Tapi saya niat saya sedekah, saya minta untung dari dia boleh nggak? Nggak boleh ya. Ya, udah clear berarti ya. Jadi kalau niat saya tadi tabarruk, ngarep tijarah haram ya. Kalau niat saya dagang, kok saya kasihin aja boleh nggak Pak? Wah, baik budi gitu ya, baik banget. Ngarep malah Pak ya. Jadi ini tadi yang riba jahiliyah ini kan namanya minjemin duit, itu kemungkinannya apa Bu? Kalau nggak rugi apa? Ya nggak untung nggak rugi gitu ya, karena balik ya. Nah, kalau di bank konven ini kalau bahasa Arabnya kan ini qard ya. Di bahasa Inggris kan menjadi apa Pak? Kredit gitu ya. Qard jadi kredit. Kredo. Nah, kalau di bank konven contohnya apa nih Pak? Lagi-lagi bunga Pak ya. Kalau bunga kredit itu kan macam-macam tujuannya ya. Aku pinjemin deh ini, aku kasih kredit gitu ya. Tapi tolong ya nanti balikin sekian persen tiap bulan gitu ya. Nah ini yang terjadi di bank konvensional. Jadi ribanya di banyak ini Pak ya tadi ya, di banyak sisi ya ternyata ya. Semua-muanya kena Pak kalau di bank konven ya. Riba jahiliyah ini kena, falas Pak di konven. Itu riba apa tadi? Fadl kena. Kemudian apa lagi? Yang usaha modal kerja tadi Pak ya, kena juga ya. Jadi semuanya kena Pak kalau di konven gitu ya. Nah berikutnya ini nanti ada tabel-tabel gimana caranya agar riba-riba itu tadi kita buat skema pembenaran yang benar Pak ya. Nah pembenaran tapi benar gitu ya. Ini caranya, ada tabel-tabelnya. Kalau riba fadl ya gimana caranya biar nggak jadi riba fadl, di kuantitasnya diperjelas, kualitasnya diperjelas gitu ya. Semuanya kalau jelas pasti ya harus dipastikan ya kriterianya. Kemudian kalau riba nasiah ada ifot, ada biaya, ada ifot. Ini Pak, misal untuk bisnis Pak, bisnis
Itu kan ada biaya, ada effort, dan resikonya juga ada untung, ada rugi, ada tidak untung, tidak rugi. Sehingga nanti nominalnya tidak boleh dipastikan dari depan, hanya nisbahnya yang boleh. Nah ini nanti materi saya kasih aja Pak ya, biar nanti dibaca-baca. Nah berikutnya maisir Pak, judi atau zero sum game. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu dapat, ibu-ibu ada yang punya rekening di bank syariah. Nah pernah dapat hadiah Bu? Tidak, pengen Bu. Pengen ya? Hukumnya boleh nggak Pak? Boleh nggak Bu? Kok nggak boleh Bu? Katanya pengen tadi. Boleh nggak? Jadi hadiah itu bisa boleh bisa tidak, gitu Bu ya. Semuanya sebenarnya bisa boleh bisa tidak. Tinggal nanti kita lihat skemanya seperti apa. Nah, hadiah itu boleh kapan? Yakni ketika hadiah itu tidak sepeser pun mengurangi haknya nasabah. Gitu Bu ya. Gitu ya. Kalau ada undian berhadiah, kalau kita punya rekening, kemudian kita dinyatakan punya kupon berhadiah, undian itu nanti kita berhak, kok ternyata rekening saldo kita berkurang Bu, karena untuk hadiah itu, nah itu hukumnya haram ya. Tetapi kalau saldo kita tidak berkurang Bu, intinya ganggu kita nggak Bu? Enggak, ya paling ganggu hati kita Bu ya, karena hati kita ngarep gitu. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, iuran Agustusan biasanya dipakai apa Pak? Buat beli apa Pak? Hadiah. Agustusan Bu, iuran Agustusan. Hadiah buat apa Pak? Lomba. Nanti yang lomba yang dapat semuanya atau hanya 1, 2, 3? Yang menang ya. Halal atau haram itu Pak? Halal atau haram Pak? Atau halam Pak gitu. Nah ternyata haram itu. Ya ini masuk kategori nanti zero sum game, gitu ya. Jadi begini, gimana caranya, kita cari pembenaran lagi Pak ya Pak ya. Gimana caranya biar bener ya. Nah nanti panitia Pak, Bapak sebagai panitia identifikasi Pak, kira-kira yang kaya raya ini siapa gitu ya. Kaya raya hati Bu ya, meskipun dia nggak kaya duit tapi yang hobinya nyumbang Bu. Yang hobinya nyumbang siapa? Iuran tetap iuran Pak. Namanya iuran kan wajib dan sama, bener nggak Pak? Ya, iuran wajib dan sama. Yang dari pos iuran itu nanti dikasih dialokasikan untuk makan rame-rame, apalagi sewa tenda rame-rame, apalagi Pak? Sewa sound system rame-rame juga. Nah, kalau untuk lomba itu bakal dinikmati rame-rame nggak Pak? Nggak, makanya cari sponsor. Sepele tapi ternyata itu haram Pak. Gitu ya. Bapak-bapak masih hobi main futsal Pak. Masih hobi main futsal Pak. Nah, yang bayar siapa Pak? Yang kalah. Nah, itu juga Pak. Sepele tapi haram Pak. Sepele nggak Pak? Oh kayaknya ini ya, udah biasanya juga begitu gitu ya. Ya dihukum dong, kalah gitu ya. Gitu ya. Kalau iuran rame-rame semua peserta futsal tadi, kemudian nggak ada yang dapat sesuatu yang lebih atas iuran itu, nah ini baru boleh. Agustusan juga begitu Pak, iuran rame-rame, nanti nggak ada yang dapat sesuatu yang lebih dari iuran itu, ini hukumnya boleh. Ini, nah kalau ini Pak, nggak kebagian makanan di Agustusan, ya resiko sendiri nggak datang duluan gitu ya. Nah ini nanti kadang-kala ada yang bertanya begitu Pak. Jadi bisa dipahami Pak ya. Ini sepele tapi ternyata haram Bu. Gitu ya. Nah kenapa Pak Bu? Itu tadi Bu, iuran tetap iuran tapi dialokasikan untuk yang kita pakai rame-rame. Ya cari yang hobi sedekah Bu. Ya hibah. Kalau namanya iuran tetap ini Pak ya, sama dan rame-rame Pak ya. Jangan ada yang ini orang kaya banget diminta iuran lebih besar. Itu juga ini Pak, meskipun sepele hati-hati juga dengan redaksionalnya Pak. Ya, iuran tetap iuran, tapi nanti disodorin aja Pak. Ini nanti untuk hadiah, karena kita pengen sesuai syariah. Insya Allah nanti beliau memahami gitu ya. Jadi harus clear itu Pak di sini. Nah,
sebenarnya ini banyak terjadi bisnis seperti ini di masyarakat, Pak. Ini sangat kita cermati, Pak ya. Misalnya ini banyak sekali, Pak. Misalnya MLM atau money game ya. Kalau money game itu, kalau ini investasi emas. Wah, itu juga bahaya itu, Pak. Untuk yang ini, Pak ya, beberapa model ya. Ini mohon maaf yang dari BRI Syariah. Dulu saya sempat kritik kebun emas, saya langsung dipanggil di kantor pusat oleh 5 divisi. Kemudian BI juga ya. Ya akhirnya produk itu sekarang di-freeze, Pak ya, ditutup ya. Nah, sekarang ini banyak, Pak. Bapak sudah mulai dengar M3, MMM gitu ya. Nah, itu katanya sudah mulai muncul di iklan di TV, di koran-koran gitu ya. Nanti kita cermati, Pak. Ya, tapi mungkin fokus kita hari ini tidak ke situ. Kita yang penting ini dasarnya tahu, Pak. Nanti kalau dasarnya tahu, insya Allah nanti langsung bisa jalanin itu, Pak. Ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh gitu ya. Nanti bikin produk juga gampang, Pak. Bikin skema juga gampang. Bikin itu tadi, Pak, pembenaran yang benar, Pak. Itu juga nanti gampang, Pak. Nah, berikutnya riswah, suap ya. Saya pernah di cabang ya. Bapak pernah di cabang, Pak? Belum ya? Saya pernah di cabang jadi wakil kepala cabang di Bank Syariah, Pak. Itu dinamikanya juga luar biasa. Meskipun Bank Syariah, Pak, ada aja itu yang mau ngasih sesuatu, Pak. Gitu ya, berupa duit, cash gitu ya, maupun macam-macam. Nah, kalau pengalaman di bank sebelah, di bank konven itu nanti tiba-tiba istrinya dapat kiriman apa nih, BlackBerry, tiba-tiba dapat kiriman tablet, tiba-tiba dapat apa, itu sering terjadi, Pak ya. Di Bank Syariah pun banyak nasabah-nasabah itu yang gede-gede itu yang datengin, yang nawarin gitu ya. Nah, itu hati-hati, itu termasuk kategori riswah nanti ya. Meskipun riswah itu dikasih setelah akad, setelah cair misalnya, itu juga termasuk kategori riswah. Karena apa? Setelah cair, nanti kalau pembiayaannya bermasalah, kira-kira kita mikir nggak, Pak? Wah, ini kemarin aku dapat ini, dikasih TV sama dia. Wah, nanti kalau aku kejar-kejar nggak enak gitu ya. Kadangkala, Pak, malah saya nalangin, Pak. Karena saya pernah dikasih sesuatu, dia macet. Saya sebagai marketingnya, waduh gimana nih, nggak enak nih, mau lagi. Akhirnya saya talangin. Nah, ini udah mulai kacau, Pak, nanti, Pak. Ya, jadi haram, Pak ya. Kalau suap menyuap itu sukarela nggak, Pak? Loh, kadang-kala begitu, Pak. Judi sukarela nggak? Sukarela. Kalah terus, lanjut lagi gitu ya. Suap pun begitu, ya sukarela. Kalau yang satu dipaksa namanya apa, Pak? Pemerasan gitu ya. Kalau suap menyuap kan sama-sama sukarela, bisa terjadi. Nah, kalau yang satu dipaksa berarti pemerasan. Nah, ini cacatnya akad, ta'alluq, saling ketergantungan. Ini langsung contoh. Ini nanti sering terjadi di ini, Pak. Bapak yang dari BRI Syariah di divisi apa, Pak? Oh, di logistik ya. Tahu Pak Toto berarti ya. Pak Toto tahu ya. Nah, mantan bos saya, Pak. Oke. Kalau di divisi ya, divisi logistik mungkin ada ya. Kalau di ini, Pak, di produk ini, Pak, terutama, Pak. Misalnya begini. Inilah yang menjadi dasar dari praktek di bank konven dan lain-lain yang pengen ngambil untung. Misalnya nih, si A jual mobil si B jual mobil R3 secara cash dengan harga 120 juta. Kemudian dengan syarat, ya, dengan syarat nanti sebentar ini saya ulang ya. B jual mobil R3 kepada si A seharga 120 dengan syarat A jual kembali dengan harga 150 dengan cicilan. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi adalah di sini kan ada selisih, Pak ya. Ya, dikasih dulu 120 secara cash. Nanti dengan syarat jual kembali secara kredit dengan harga berapa, Pak? Yang lebih tinggi. Ada yang dapat untung nggak, Pak, di situ? Ada ya. Nah, dengan syarat ini ketergantungan ini nggak boleh. Tapi kalau yang 120 itu kepada C boleh nggak? Yang bawah ini kan 150 kepada C boleh nggak? Boleh ya. Karena dari B kepada A ini kan 120, nggak ada urusan antara A ke orang lain lagi gitu ya. Jadi
Nanti skemanya silakan diperhatikan bahwa di sini ketika ada ketergantungan kedua belah pihak, harganya kok beda. Ini kan ada selisih Pak ya. Ada selisih, cara pembayarannya sama, beda. Ini nanti ada terjadi riba di situ. Nah, berikutnya transaksi two in one. Two in one ini misalnya begini. Misalnya ibu jual mobil kepada saya seharga 100 juta. Mobilnya kan saya yang pegang Bu ya. Itu kan mobil saya Bu ya. Nah, kemudian oleh saya mobil itu saya sewakan ke ibu. Jadi semula tadi kan mobilnya ibu ya. Kemudian ibu yang pakai. Kemudian selain akad jual beli tadi, saya juga mengenakan akad sewa. Nah, ini yang haram. Gitu ya. Syaratnya ini Pak, syaratnya ini, pelakunya sama, objeknya sama, jangka waktunya sama. Dua akad dalam satu, double Bu. Double. Ibu jual beli ke saya belum lunas. Gitu ya. Harganya udah ada. Selama belum lunas, saya sewakan lagi ke ibu. Ini tapi syaratnya ini Pak, pelakunya sama, objeknya sama, waktunya sama. Nanti kalau pelakunya beda, lain lagi Bu, ini boleh. Ini memang harus kita cermati Pak nanti. Banyak sekali transaksi-transaksi nanti di keuangan syariah maupun perbankan syariah yang harus kita cermati. Oke, demikian yang bisa kita diskusikan pada pagi sampai siang kali ini. Semoga semuanya bisa manfaat dan barokah mutlak kepada kita semua, dan nanti khususnya kepada Koperasi Syariah Al-Makmur Pak ya. Al-Makmur. Cukup sekian. Nanti lain waktu bisa disambung lagi Bu ya dengan mungkin tema-tema yang lain. Semoga bisa baik untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.